في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. الحمد لله الذي جعل الصيام في شهر رمضان وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan dan kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga dengan izin Allah jualah hari ini kita bisa sama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang berbahagia ini dengan satu pengharapan, mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang sudah dan akan kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah, contoh dalam kehidupan kita, tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir diakui sebagai umat Nabi dan mengharapkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Hadirin rahimakumullah, nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya keimanan yang kita usahakan hari ini bukanlah karena faktor keturunan, tapi keimanan yang kita yakini hari ini merupakan hidayah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyarah." Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha', dan dialah Allah zat yang menciptakan semua yang ada di alam dunia ini. Bainal kaf wan nun, kun kata Allah, fayakun, maka jadilah dia. Yang kedua, wa yakhtar, dialah Allah zat yang telah memilih kita menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma kana lahumul khiyarah, kalau Allah sudah memilih kita maka tidak ada pilihan lain lagi untuk kita. Makanya akbarun ni'mah, nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah ketika Allah memilih kita menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib seorang mukmin ketika diberikan oleh Allah amanah nikmat yang paling besar ini, sampai kapan kita menjaga iman kita? Allah juga jelaskan dalam Al-Quran agar kita tahu dan berbenah diri. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin,
sembahlah Allah, sempurnakan akidah, sempurnakan keyakinan kepada Allah, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang keyakinan. Ma ma'na al-yaqin? Al-yaqin al-maut, sampai kita meninggal dunia. Jemaah sekalian, maka hari ini setiap orang-orang yang beriman di semua penjuru dunia dipanggil oleh Allah, diseru oleh Allah. Apa panggilan Allah dan seruan Allah itu? Sebagaimana Allah maktubkan dalam Al-Quran, mu'jizat yang tertinggi Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan oleh kalian semua berpuasa. Yang dipanggil Allah hanya orang yang beriman saja. Kenapa hanya orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah? Karena hanya orang beriman saja yang bisa menyempurnakan semua perintah-perintah Allah dalam kehidupan mereka. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Sebagaimana ibadah puasa pun, kata Allah, Allah wajibkan kepada umat-umat yang terdahulu daripada kalian. Maknanya apa? Bahwasanya risalah perintah puasa ini awal Nabi Adam alaihi salam sudah ada yang namanya perintah puasa. Kaifiatnya, tata caranya yang berbeda dengan puasanya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan akhirnya? La'allakum tattaqun, membentuk karakter pribadi seorang muslim lewat ibadah puasa itu menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah, kalaulah ibadah puasa yang sedang kita lakukan hari ini, yang sedang kita sempurnakan hari ini malam yang ke-19, maknanya sudah 18 hari kita ditempa oleh Allah, dikader oleh Allah lewat dua macam mujahadah namanya. Satu, mujahadah siyam siang hari, yang kedua mujahadah qiyam malam hari. Pertanyaannya, sudahkah bibit-bibit takwa itu mulai bersemayam dalam diri kita? Ini masih menjadikan satu pertanyaan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjelaskan, wa alamatut taqwa, dan di antara tanda-tanda seseorang itu sudah ada sifat taqwa dalam dirinya, yang pertama kata Sayyidina Ali, al-khawfu minal jalil, dalam dirinya ada perasaan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah puasa Ramadan ini, kata ulama, sebenarnya salah satu program daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah hendak mentarbiyah manusia, Allah hendak mendidik manusia lewat ibadah puasa ini. Bagaimana dengan ibadah puasa ini? Manusia itu belajar menghadirkan Allah dalam diri kita setiap saat dan keadaan. Kenapa demikian? Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, beliau menjelaskan, kata Imam Al-Ghazali, bahwasanya ibadah puasa itu merupakan ibadah sirriyah. Apa itu ibadah sirriyah? Ibadah yang sifatnya tersembunyi, ibadah yang sifatnya rahasia, enggak seorang pun yang tahu. Yang tahu hanya kita dengan Allah saja. Makanya ibadah Ramadan ini Allah hendak mendidik kita bagaimana setiap individu orang yang melakukan ibadah puasa itu sanggup menghadirkan Allah dalam dirinya setiap saat dan keadaan. Menanamkan kebersamaan dengan Allah dalam diri kita, sehingga timbul keyakinan dalam diri kita kalau kita sendiri, yang kedua ada Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga ada Allah. Allah jelaskan dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu senantiasa bersama, mengetahui apapun yang kita lakukan, dan Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, hatta fi zulumatis salas, tiga kegelapan dilihat
didengar dan diketahui oleh Allah. Mana 3 kegelapan itu? Sebagaimana kisah Nabiullah Yunus alaihi salam, Allah ceritakan dalam Al-Quran. Hikmahnya apa? Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Semua kisah yang Allah maktubkan dalam Al-Quran itu ibratun liulil albab, pelajaran untuk orang-orang yang mau berakal. Apa hikmahnya? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat hatta fi zulumatis thalath, sebagaimana kisah Nabiullah Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam, kata ulama ahli tafsir, berada dalam 3 macam kegelapan. Pertama, gelapnya malam. Yang kedua, gelapnya perut ikan. Yang ketiga, gelapnya lautan yang sangat dalam, tempat tinggalnya ikan yang menelan Nabi Yunus alaihi salam. Dan ketika itu Nabi Yunus alaihi salam tertanam dalam dirinya kebersamaan dengan Allah, merasa dekat dengan Allah, merasa dilihat dan didengar oleh Allah. Tidak pernah bibirnya berhenti berzikir kepada Allah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Selama 40 hari 40 malam dalam 3 kegelapan, akhirnya diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Karena merasa diri dekat dengan Allah, sanggup menghadirkan Allah dalam dirinya. Makanya Allah jelaskan dalam Al-Quran, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah ketika itu Nabi Yunus tidak mengenal Allah, tidak merasa dekat dengan Allah, tidak ada kebersamaan dengan Allah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, dia akan tinggal dalam perut ikan sampai dunia dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Akan terasa indah hidup kita ini kalau kita sanggup menghadirkan Allah dalam diri dan kehidupan kita. Permasalahannya adalah kebersamaan dengan Allah inilah yang luntur dalam kehidupan umat Islam hari ini. Kebersamaan dengan Allah inilah yang mulai hilang dalam pemimpin-pemimpin umat Islam hari ini. Kenapa? Ketika pemimpin-pemimpin umat Islam merasa tidak dilihat oleh Allah, tidak sanggup menghadirkan Allah dalam dirinya, ketika dia sebagai seorang pemimpin, akan muncullah kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan perintah Allah. Kenapa? Karena tidak sanggup menghadirkan Allah dalam dirinya. Seorang pemimpin luntur kebersamaan dengan Allah dalam dirinya, maka akan hilang sifat amanah dalam dirinya. Satu orang yang kaya, Allah amanahkan harta yang melimpah. Ketika berkurang kebersamaan dengan Allah dalam dirinya, apa yang akan terjadi? Lunturlah sifat-sifat dermawan dalam dirinya. Satu orang bapak, satu orang ibu sayang dan cinta kepada anaknya, tapi ketika kebersamaan dengan Allah luntur dalam dirinya, tidak sanggup menghadirkan Allah dalam dirinya, akan berkuranglah cinta dan kasih sayang kepada anak dan istrinya. Makanya orang-orang yang sanggup menghadirkan Allah, siapapun dia, pejabatkah dia, orang kayakah dia, apapun status sosial yang dia miliki, dari strata yang paling tinggi sampai yang paling rendah, kalau dia sanggup menghadirkan Allah, merasa dilihat oleh Allah dimanapun dia berada, kakinya akan menjadi kakinya Allah, mulutnya akan menjadi mulutnya Allah, tangannya akan menjadi tangannya Allah. Orang yang sanggup menghadirkan Allah dalam dirinya, ketika mulutnya hendak berbicara, dia akan berwasiat kepada mulut. Mulut, silahkan engkau berbicara ya, tapi ingat apa amar Allah, apa perintah Allah ketika engkau bicara. Bicaralah perkara-perkara yang bagus, tinggalkan perkara-perkara maksiat. Orang yang sanggup menghadirkan Allah dalam dirinya, ketika tangannya hendak memegang, dia akan berwasiat kepada tangannya, tangan silahkan engkau memegang ya, tapi ingat apa perintah Allah ketika engkau memegang.
peganglah perkara-perkara yang taat, jangan pegang perkara maksiat. Namanya mubalaghah amsal. Maka hikmah yang terbesar kata ulama, ketika Allah kader kita, Allah tarbiyah kita lewat ibadah puasa Ramadan ini, tujuan akhirnya apa? Agar setiap kita sanggup menghadirkan Allah dalam diri kita lewat ibadah puasa Ramadan. Kenapa? Mungkin kita sadar, kita percaya tidak percaya, yakin ataupun tidak yakin, terima ataupun tidak terima, sudah 11 bulan lamanya mungkin kita melupakan Allah. Dalam setiap pekerjaan kita tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan yang penuh berkah ini, kita dikumpulkan oleh Allah, kita dikader oleh Allah, belajar bagaimana setiap saat menghadirkan Allah dalam diri kita. Indah, nikmat terasa hidup kita ini, dan setiap detik, setiap jam yang kita lalui akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala bila dalam setiap detik dan jam dalam kehidupan kita ini kita merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah puasa ini menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa. Siapa mereka orang yang bertakwa itu? Al-khawfu minal jalil, orang-orang yang ada perasaan takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang berhadir ini lewat ibadah puasa Ramadan yang sedang kita lakukan hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kenapa tujuan akhir ibadah puasa ini menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa? Karena martabat manusia itu ada 4. Pertama muslim, yang kedua mukmin, yang ketiga muhsin. Apa itu muhsin? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau sembahlah Allah, sempurnakan ibadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalaulah engkau tidak melihat Allah, yakinkan dalam dirimu Allah melihat engkau. Ketika sempurna martabat ihsan dalam diri kita, baru Allah akan tingkatkan level kita ke level yang tertinggi, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Yang keempat, muttaqin. Maka mudah-mudahan kita semua Allah golongkan kita ke dalam golongan hamba Allah yang bertakwa. Yang terakhir, janji Allah dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang yang sempurna dalam ibadah puasa Ramadannya, ketika Allah masukkan dia ke dalam syurga, Allah akan berikan 3 macam nikmat, mengalahkan semua nikmat-nikmat yang sudah ada dalam syurga. Apa nikmat syurga itu? Allah jelaskan dalam Al-Quran, jannatun tajri min tahtihal anhar, syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Apa nikmat syurga? Wa hurun ain, bidadari-bidadari yang cantik, 70 lapis pakaiannya, tapi tulang sumsumnya bisa kita lihat. Tapi maaf ya, jangan dihayalkan ya, cukup didengar saja, diyakini. Itulah nikmat syurga. Semua nikmat syurga itu tidak ada nilainya, dan semua hanya gambaran saja. Yang hakikinya nikmat syurga itu apa? Ma ainun basirat, wala udhunun sami'at, wala khatar fi qalbil basar. Yang mata enggak pernah melihat, kuping pun enggak pernah mendengar, dan sesuatu yang tidak pernah terbersih di hati kita, itulah nikmat syurga. Semua Allah sediakan, tapi semua nikmat syurga itu tidak ada nilainya ketika Allah berikan kita 3 nikmat. Khusus Allah sediakan orang-orang yang istiqomah menjaga ibadah puasa Ramadannya. Yang pertama, liqa'ullah, ketika Allah izinkan kita berjumpa dengan Allah di syurga. Yang kedua, wa ru'yatullah, ketika Allah izinkan kita langsung melihat wajah Allah. Bisa kita melihat Allah? Bisa. Satu-satunya makhluk di alam dunia yang pernah melihat Allah, jumpa dengan Allah, walaupun khilaf. Ada yang mengatakan ruhnya saja, ada yang mengatakan ruh dan jasadnya. Siapa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa khataman Nabiin Habibullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kalau Nabi bisa melihat Allah, bisa berjumpa dengan Allah, bisa enggak kita berjumpa dengan Allah? Bisa.
Bagaimana kita berjumpa dengan Allah? Rasul ingatkan, as-salatu mi'rajul mu'min. Bermula salat itulah tempat kita mi'raj, berjumpa, meminta, memohon kepada Allah. Dan khusus orang-orang yang sempurna lewat ibadah puasa Ramadannya, nanti nikmat yang kedua, liqa'ullah wa ru'yatullah. Allah izinkan langsung kita melihat wajah Allah di syurga. Allah jelaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Qiyamah, wujuhun yawma idhin nadhirah ila rabbiha nazirah. Ketika itu wajah orang-orang yang beriman berseri-seri, bercahaya wajahnya. Kenapa? Ila rabbiha nazirah. Ketika Allah izinkan berjumpa langsung wajah Allah di syurga. Dan yang ketiga, waridwanullah, ketika Allah berikan keridaan kepada kita. Tiga nikmat ini Allah sediakan untuk hamba-hamba Allah yang mudawwamah, yang istiqamah menjaga ibadah puasa. InsyaAllah mudah-mudahan Allah golongkan kita ke golongan hamba-hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua rangkaian ibadah puasa kita diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, demikianlah kultum kita pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون